Rabbi ya Rabbi salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini kita waktunya pelajaran muatan lokal, dan di Jombang di sini khusus ada pelajaran keagamaan, yaitu muatan lokal khusus untuk agama Islam. Di sini untuk yang agama Islam, untuk yang kelas 7 nanti ada 4 yang mengajar, yaitu semuanya adalah guru yang gawane ganteng, laki-laki semuanya ya, mesti ae ya. Kalau nggak ada yang mesti laki-laki semuanya ya. Yang saya sendiri yaitu ngajar di kelas 7 C dan D, dan kelas 8 A, B, C, D. Untuk yang mulok kelas lainnya nanti akan ada guru-guru yang memperkenalkan diri. Yang selanjutnya monggo Pak. Ya, monggo. Baik, selamat siang anak-anak kelas 7. Saya ucapkan selamat datang di SMP 1 Jombang, SMP Negeri 1 Dewa. Untuk pertama kali kita perkenalan terlebih dahulu, karena ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama lengkap saya Ahmad Ali Masudi, biasa dipanggil Pak Ali. Nanti mengajar di kelas 7E dan 7F, kemudian kelas A sampai D. Mungkin nanti untuk yang perkenalan selanjutnya kita bisa di WA group ya. Untuk selanjutnya nanti ada guru lain yang akan mengajar juga di kelas lain, maka dari itu kami persilakan untuk yang guru selanjutnya. Oke, terima kasih buat Pak Ali dan Pak Anwar. Oke, perkenalkan, saya Muhammad Nasrullah, alamat Gebang Malang, Bandung Dewa, Jombang. Saya mengajar mulok di kelas 7G dan H, 8E, F, G, H. Itu saja dari saya. Untuk perkenalannya kita lanjut di WA group, biar kalian tambah penasaran dengan siapa saya sebenarnya. Oke, selanjutnya akan kami perkenalkan guru yang terakhir dan paling senior, panglima perang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mengajar kelas 7A dan B, mapel muatan lokal keagamaan, khususnya di SMP Negeri 1 Dewa tercinta ini. Salam buat kelas 7 yang mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Husaini. Alamat saya Kedawong Dewa, Jombang. Mengajar mapel muatan lokal keagamaan kelas 7A, B, kelas 9E, F, G, H. Untuk perkenalan selanjutnya kita bahas di WA group mapel masing-masing. Sekian perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita waktunya materi yang pertama, yaitu materi menjadi imam sholat berjamaah ya. Sebelum masuk ke materi menjadi imam sholat berjamaah, Pak Anwar mau bertanya terlebih dahulu ya. Sholat itu apa? Ya betul, sholat itu sembahyang. Ada lagi anak-anak? Iya, jendat-jendit. Oh, jendat-jendit ya. Iya, seperti itu juga gak apa-apa wes ya. Sholat menurut istilah dan menurut bahasa itu apa ya. Ayo, ada yang tahu? Oh, enggak ada yang tahu. Gimana sih? Waktu di kelas SD dan MI kan sudah sih anak-anak ya. Sudah pernah ya. Sholat itu pengertiannya dibagi menjadi dua, yaitu menurut bahasa dan menurut istilah. Menurut bahasa, sholat itu adalah
berdoa. Kenapa kok sholat itu menurut bahasa berdoa? Karena menurut bahasa sholat itu berdoa, di dalam sholat itu bacaannya semuanya mengandung doa ya, semuanya banyak sekali doa-doa yang ada di dalam sholat ya. Yang nomor 2 yaitu menurut istilah. Menurut istilah yaitu sholat yaitu kegiatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan apa? Salam. Betul, dengan salam. Karena kalau sudah salam berarti selesailah kegiatan sholat tersebut ya. Oke anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi, Pak Anwar mau tanya terlebih dahulu ya. Terlebih dahulu sebelum sholat itu ada yang namanya syarat sholat ya. Dan ada yang namanya rukun sholat ya. Siapa yang tahu apa itu syaratnya sholat dan apa itu rukunnya sholat? Siapa yang tahu? Ayo angkat tangan. Yang bisa jawab dapat hadiah NMAX umroh haji. Ya tidak ada yang tahu ya. Syarat yaitu kegiatan yang harus sudah terpenuhi ya, atau sesuatu yang sudah harus dilampaui sebelum melakukan perbuatan. Nah, di sini adalah sholat. Jadi sebelum sholat sudah harus terpenuhi syarat-syaratnya. Ya. Syarat sholat itu terbagi menjadi 2. Ya. Syarat sholat terbagi menjadi 2, yaitu syarat wajib dan syarat sah sholat. Ya. Syarat wajib sekarang. Siapa yang tahu syarat wajib? Ayo, siapa yang tahu? Syarat wajib ada 5. Yang pertama adalah Islam. Betul, Islam ya. Karena kalau kalian atau orang yang selain Islam itu tidak diwajibkan sholat ya. Kalau sudah Islam wajib sholat ya. Karena ini syarat wajibnya. Yang kedua adalah berakal. Apa berakal itu? Tidak gila ya. Jadi kalau orang tidak berakal tidak wajib sholat ya. Orang gila tidak wajib sholat. Orang tidur tidak wajib sholat karena tidur itu dianggap tidak berakal ya. Orang sakit yang tidak bisa berpikir lagi itu juga tidak wajib sholat ya. Yang kedua adalah berakal. Yang ketiga adalah balik ya. Masuk waktu balik sudah besar ya. Kalau di SMP 2 ini anak kelas 7 semuanya ini sudah dianggap Pak Anwar balik. Jadi kalian wajib untuk sholat ya. Wajib untuk sholat. Yang keempat ya, yaitu suci dari hadas ya. Suci dari hadas maksudnya suci dari hadas itu dari haid dan nifas ya. Kalau orang berhadas ya, berhadas besar ya, tidak boleh sholat terlebih dahulu. Orang lagi haid tidak boleh sholat ya. Malah dosa nanti kalau sholatnya. Itu yang keempat. Orang nifas, tahu nifas? Nifas itu orang perempuan yang setelah melahirkan itu biasanya masih mengeluarkan darah nifas. Itu yang dinamakan nifas setelah melahirkan ya. Yang terakhir yaitu syarat wajibnya yaitu mengerti ilmu tentang sholat. Jadi tahu kalau sholat itu wajib ya. Kalian sudah tahu apa belum kalau sholat itu wajib? Pasti sudah tahu ya. Kalau sudah tahu sholat itu wajib berarti anak-anak ini sudah wajib untuk sholat. Nah, ini adalah syarat wajibnya sholat. Dan syarat sah, apa itu sah? Ya sah ya. Syarat sahnya sholat ada 4. Yang pertama yaitu telah memasuki waktu ya, telah memasuki waktu untuk sholat. Jadi tidak boleh ya kalau sudah masuk waktu sholat duhur ya, kalian sholat subuh tidak boleh ya. Kalian sholat duhur jam 10 juga tidak boleh, itu belum waktunya sholat duhur ya. Belum waktunya sholat duhur ya. Terus waktu sholat subuh ya, mesti biasanya ada adzan itu loh waktu subuh ya. Sebelum subuh kalian sholat ya tidak boleh ya. Jadi harus masuk waktu sholat subuh dulu. Yang kedua syarat sahnya yaitu suci dari hadas. Kalau kalian
bangun tidur. Ya, bangun tidur terus sholat. Ya, terus sholat enggak boleh kalau belum wudu, kecuali tidurnya dengan duduk ya, dengan duduk. Duduk pantatnya menapak, ya, enggak boleh tidur miring, tidur telentang, tidur tengkurap. Itu kalau bangun harus wudu dulu. Ya, harus berwudu dulu biar nanti kalian sudah dianggap suci dari hadas, ya, dari hadas kecil maupun hadas besar, ya. Ya, nanti ada babnya sendiri tentang hadas, ya, hadas kecil. Pokoknya harus syarat sah. Syarat sah yang pertama tadi telah memasuki waktu sholat, yang kedua suci dari hadas. Nah, ini yang ketiga yaitu suci dari najis, ya. Suci dari najis. Jadi kalau kalian mau sholat, ya harus suci, ya harus suci tempatnya, harus suci. Tidak boleh kalian sholat di kandang sapi, ya banyak tai sapi kalian sholat, ya tidak boleh, ya nanti sholatnya batal, tidak sah, ya nanti tidak sah, harus suci. Baju kalian sudah tahu bajunya ada tai ayam, terus kalian sholat, ya tidak boleh, ya kalian sholat pokoknya harus suci, pakaiannya harus suci, sarung, baju juga harus suci, tempat-tempatnya juga harus suci, ya tempatnya harus suci. Terus syarat sahnya sholat yang terakhir yaitu menghadap kiblat, ya, menghadap kiblat. Syarat sahnya ada 4 dan syarat wajibnya tadi ada berapa? 5, betul 5, ya. Untuk syarat sah yang terakhir tadi adalah menghadap kiblat. Kalau tidak tahu arah Pak, bagaimana? Nah, kalau tidak tahu arah, ya contoh kalian di hutan. Nah, kalau anak pramuka biasanya bisa ya di hutan mencari arah sebelah barat mana, tahu ya. Bisa pakai rumput, oh maaf, bukan rumput yaitu lumut, ya. Di lumut di pohon itu loh. Kalau bagian yang tidak ada lumutnya itu biasanya arah timur. Yang bagian sebelah pohonnya yang lumutnya tebal itu biasanya arah barat, ya. Ya pokoknya menghadap kiblat, menghadap kiblat. Dan kiblat itu berada di dalam mana? Berada di hati, ya. Kalau kalian ke hutan tidak tahu arah kiblat mana, kalian harus yakin sholat menghadap kiblat, menghadap ke sana, salat ke kiblat, salat Allahu Akbar. Padahal sana itu bukan kiblat, tapi kamu yakin dalam hatimu bahwa sana itu adalah kiblat, ya itu tetap sah sholatnya, ya. Karena mengapa syaratnya itu bukan menghadap Ka'bah dan menghadap kiblat, karena kiblat itu berada di hati, ya. Di tengah-tengah laut, di tengah-tengah hutan, kalian naik gunung, ya. Muncak, istilahnya muncak, nggak tahu arah kalian sholat, kalian harus cari tahu semampunya. Tapi kalau tetap tidak tahu, kalian boleh meyakini arah mana yang arah kiblat itu, ya. Terserah kalian, meskipun kalian jumlahnya 5 anak, 10 anak, satunya menghadap sana, satunya menghadap sana, menghadap sana, menghadap sana, menghadap sana. Sholatnya beda-beda menghadapnya karena semuanya tidak tahu arah kiblat mana, tetap sah karena mereka meyakini kiblatnya di sana. Tapi kalau sudah ada yang membetulkan masalah di sana bukan arah kiblat itu sebelah sana, ya langsung menghadap ke kiblat semuanya, ya. Biar sholatnya sah karena sudah ada yang memberi tahu, yang lebih tahu, ya. Itulah anak-anak yang harus kalian mengerti sebelum masuk ke bab menjadi imam sholat, ya. Yang pertama adalah syarat sholat terlebih dahulu, ya. Syarat sholat tadi sudah dibagi menjadi 2, ya. Tadi sudah diterangkan oleh Pak Anwar. Sekarang yang nomor 2 yang harus kalian mengerti sebelum melakukan sholat. Ayo apa? Ayo. Wudu, ya, betul, wudu. Ada lagi? Ayo apa? Memakai baju, ya betul, memakai baju. Ayo ada lagi, ya Rudi, ya, ya siapa lagi? Ya Anto, Aini, ada tahu?
Sucikra tahu? Sucikra. Iya, saya jelaskan ya. Sebelum sholat itu kalian harus tahu semuanya tentang rukun sholat. Rukun sholat. Rukun sholat, tahu rukun sholat? Ya, tadi syarat sholat ya sudah saya jelaskan. Sekarang rukunnya. Rukun sholat itu apa? Ayo. Iya, betul. Rukun sholat itu ya kegiatan yang dilakukan berbarengan dengan sholat. Ya. Kalau rukun haji, kegiatan yang dilakukan berbarengan dengan haji. Ya. Rukunnya wudhu, ya dilakukan berbarengan dengan wudhu. Ya. Karena ini rukunnya sholat, dilakukan berbarengan dengan sholat. Ya. Rukun sholat sekarang, rukun sholat yang pertama apa yang pertama? Ayo apa yang pertama? Niat, betul. Ya. Yang pertama adalah niat. Ya, yang pertama adalah niat. Yang kedua berdiri bagi yang mampu. Ya. Tadi yang pertama adalah niat, yang kedua berdiri bagi yang mampu, yang nomor 3 takbiratul ihram, takbir dulu ya, Allahu Akbar dulu ya. Yang keempat membaca surat Al-Fatihah, yang nomor 5 ruku, yang nomor 6 tumaknina, yang nomor 7 i'tidal, 8 tumaknina, terus nomor 9 sujud dan tumaknina, sujud dan tumaknina. Yang nomor berapa ini? Nomor selanjutnya ya, lupa saya nomor berapa ini nanti. Nomor selanjutnya setelah sujud dan tumaknina yaitu duduk di antara 2 sujud dan tumaknina ya. Setelah itu duduk tahiyat akhir, membaca tahiyat akhir, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad pada waktu tahiyat akhir, membaca salam yang pertama. Nah, salam yang pertama, salam yang nomor 2 itu sunnah. Salam kan 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini yang pertama ini wajib. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu sunnahnya. Yang terakhir yaitu urut. Kenapa harus urut? Ya tentu saja harus urut. Tidak boleh orang setelah takbiratul ihram Allahu Akbar langsung sujud. Nah, tidak boleh. Langsung berdiri lagi. Ya, langsung duduk. Ya, langsung tahiyat akhir. Setelah tahiyat akhir berdiri membaca Al-Fatihah. Tidak boleh ya. Harus sesuai urutan tadi ya. Tadi untuk rukunnya sholat ada 17 sudah dijelaskan sama Pak Anwar. Karena apa? Ini sangat penting sekali karena dalam buku-buku fasolatan ya yang sudah banyak dijual itu yang mengerti tentang rukun-rukun wajib dan rukun sunnah ya. Ini tadi yang dijelaskan Pak Anwar adalah rukun wajib, harus mengerti, harus dilaksanakan waktu sholat. Untuk yang rukun yang lainnya contoh duduk tahiyat akhir, tahiyat awal, duduk tahiyat awal itu kan tadi tidak ada. Jadi itu termasuk sunnah. Membaca surat pendek, nah itu termasuk sunnah. Membaca doa iftitah termasuk sunnah. Mengetahui rukun wajib dan rukun sunnah, rukun wajib yang ada 17 tadi dan rukun sunnah selain itu, ya itu termasuk ada yang mengatakan syarat sah. Jadi kalau nggak tahu sholat itu apa saja rukun-rukun wajibnya, termasuk sholatnya itu tidak sah, ya karena nggak tahu apa itu sing diwajibkan dalam sholat itu loh. Yang diwajibkan sholat itu apa saja nggak ngerti. Ya ada yang mengatakan sholatnya tidak sah. Jadi untuk anak-anak kelas 7 wajib untuk mengetahui. Kalau bisa dihafalkan tadi ya, syarat sholat dan rukun sholat dihafalkan ya. Syarat sholat dan rukun sholat dihafalkan ya. Untuk anak-anak itu saja pengertian awal kali ini ya. Nanti untuk selanjutnya akan ada lagi masuk bab selanjutnya yaitu bab menjadi imam ya, menjadi imam. Syaratnya imam itu apa saja ya.
Kalau makmum telat itu makmumnya disebut apa ya? Bagaimana caranya ya? Seperti itu nanti akan dijelaskan lagi pada pertemuan yang akan datang. Dan untuk hari ini ya, untuk hari ini ada tugas untuk kalian ya. Tugasnya yaitu nomor 1. Nomor 1, tuliskan syarat-syarat sholat ya. Syarat wajib dan syarat-syaratnya. Nomor 2, sebutkan pengertian sholat menurut bahasa dan istilah. Nomor 3 ya, sebutkan ya, tulislah ya ditulis di buku ya. Tulislah di buku kalian apa saja rukun sholat yang jumlahnya 17 tadi ya. 17 tadi ya. Itu saja dari Pak Anwar ya. Dari Pak Anwar untuk mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kalian berdoanya silakan diikuti setelah Pak Anwar. Dan setelah berdoa kalian jangan langsung bermain ya. Ini masih ada tugas ini masih 2 jam loh ya. Pelajaran muloknya ini 2 jam loh ya. Jadi harus diselesaikan dulu ya. Harus diselesaikan dulu tugasnya ya. Jangan terburu-buru bermain ya. Kalian sudah banyak main game gitu ya. Di rumah sudah libur mulai mulai tanggal 16 Maret gitu ya. Maret, April, Mei, Juni loh. Hampir setengah tahun kalian belajar di rumah dan liburan ya. Kalau anak-anak mungkin rasanya seperti liburan ya. Ya, kita akhiri itu tugasnya tadi. Tugasnya tadi tolong dikerjakan, ditulis di buku. Nanti harus kalian foto, kalian setorkan ke gurunya masing-masing. Ya, tadi sudah perkenalan sama guru muluknya masing-masing. Kelas 7 mulai dari kelas 7 AB siapa ya. CD itu saya sendiri ya. Nanti silakan difoto dan dikirimkan langsung japri ke Pak Anwar boleh. Ya, boleh. Dikirimkan ke grup juga boleh ya. Untuk EF, GH ke gurunya masing-masing, kalian kan sudah punya grupnya masing-masing ya. Sekarang silakan berdoa terlebih dahulu, diikuti setelah Pak Anwar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal ardo binuri syamsika abadan abada. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Dan nanti untuk teks doanya akan Pak Anwar kirimkan, Pak Anwar sertakan di video paling belakang. Untuk doanya nanti, doanya kalian harus menulis di buku ya. Doa awal pelajaran dan doa akhir pelajaran. Dan itu nanti silakan dibaca bersama-sama sebelum memulai pelajaran. Jadi tidak usah ditirukan Pak Anwar, tidak usah ya. Nanti dibaca bersama-sama sebelum awal pelajaran ya. Sekian dari Pak Anwar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembang tebu